Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, khususnya sahabat Jasriman Caniago Channel. Kembali kita berjumpa di channel ini, channel dakwah dan informasi. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi nasihat kepada sahabat sekalian tentang bagaimana kita mengatur ekonomi keluarga. Ada kisah atau ada peristiwa ya. Ada satu keluarga dari sisi penghasilan itu terbilang besar. Suami istrinya bekerja. Ya. Tapi karena tidak pandai mengatur ekonomi keluarga, keuangan keluarga, yang semestinya dia berbahagia, senang hidupnya dengan penghasilan yang besar, tapi pada akhirnya dia susah. Dia terjerat berbagai hutang. Padahal penghasilannya besar. Kenapa ia terjerat berbagai hutang? Karena dia membeli sesuatu yang di luar kemampuan penghasilannya itu. Jadi pokoknya dia beli ini, beli itu, lakukan ini, lakukan itu. Dan pada akhirnya penghasilannya tadi bukan saja tidak cukup, tapi dia minus. Artinya dia bergaya hidup hedonis sekali. Di sisi lain, saya juga menemukan ada orang yang gajinya atau penghasilannya justru kecil. Tetapi perilakunya sama dengan yang pertama tadi. Dia suka kehidupan yang mewah. Kredit ini, beli ini, makan di restoran, ya, lain sebagainya. Dalam bahasa ada peribahasa, besar pasak daripada tiang. Tentunya kaum muslimin, sahabat sekalian, kalau besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada penghasilan, besar pengeluaran daripada pendapatan, tentu pada akhirnya yang susah dia. Kalau kemudian dia jatuh miskin, ini tidak lebih karena sifat perilaku. Jadi jangan disebut, oh ini kan takdir Allah bagi saya. Memang semua yang kejadian pada kita manusia, kejadian di alam ini, memang takdir Allah. Tapi ingat, ada di situ ruang Allah berikan kepada kita untuk menentukan jalan hidup kita. Nah, karena itu, sahabat sekalian, belajarlah kita hidup sederhana sesuai dengan kemampuan kita. Kondisi keuangan kita jangan dipaksakan. Sebutlah misalnya kita butuh kendaraan, ini misalnya ya, butuh sepeda motor. Kemampuan kita berapa? Penghasilan kita berapa? Kalau sanggupnya misalnya beli motor yang harganya belasan juta, jangan dibeli yang 30-an juta. Jadi karena ingin pula seperti orang lain misalnya, beli motor besar. Ya, ada yang sampai 35 juta. Orang beli dengan uangnya, kita beli dengan hutang. Ya, kredit, ya, bayar tiap bulan sekian, jadi beban. Ya, lalu hutang ini lagi, hutang itu lagi.
Ya, belum lagi, nah ini zaman kita karena sudah aktif dengan yang namanya gadget, ya kadang di rumah itu HP-nya sekian buah. Suami punya, istri punya, anak sekian buah. Ya, yang berat itu mungkin ketika beli HP-nya enggak terlalu terasa, tapi ketika kemudian paket internetnya, kalau ada 5 HP di rumah itu, coba bayangkan berapa. Ya, kemudian seperti yang katakan tadi, sudahlah penghasilan kita kecil, lalu makannya ingin serba mahal juga. Malu dia makan yang murah. Nah, kalau seperti ini hidup kita, maka pada akhirnya kalau kemudian kita jatuh miskin, itu artinya kita yang salah dalam bersikap. Jadi memang ada orang jatuh miskin itu atau orang yang terjerat dalam kemiskinan karena memang hidupnya boros. Suka berhutang sana sini padahal dia tidak butuh. Jadi harus pertama saya ingin pesankan, pertama lihat dulu kebutuhan, butuh atau tidak. Jadi jangan ingin, kalau ingin nih perturutkan, Bapak Ibu sekalian, maka keinginan kita ini tidak ada batasnya. Tapi kita butuh atau tidak. Kemudian yang kedua, kita ukur kemampuan kita. Ya, bahkan jangankan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu penting ya. Kebutuhan yang penting sekalipun, misalnya pendidikan. Kalau kita tidak sanggup anak kita di sekolah yang mahal, cari yang murah. Cari yang terjangkau oleh kita. Kenapa harus dipaksakan? Harus sekolah ini, sekolah itu. Ya, ini sahabat sekalian. Kemudian saya juga ingin ingatkan, ada di antara yang menyebabkan orang hidup selalu terjerat dalam kemiskinan. Karena sifat malasnya. Ya, dia bisa bekerja, dia bisa berusaha, ya, badannya sehat, inderanya cukup, tapi malas. Banyak berpangku tangan. Ya, kalau ditawarkan pekerjaan dia milih-milih. Oh, ini tidak cocok bagi saya. Padahal prinsipnya sahabat sekalian mestinya adalah selama pekerjaan itu halal, lakukan saja dulu. Oh, nanti ada yang lebih baik ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan misalnya diam saja. Ya, ini dua faktor ini banyak kami temukan di lapangan. Ya, selama kami di Basnas sudah masuk tahun keempat sekarang ya sahabat sekalian. Ini kasus-kasus seperti ini ada kami temukan. Jadi hidup dia malas, tidak bekerja keras, banyak tidur, banyak buang waktu dengan percuma. Bahkan ada yang menghabiskan waktu untuk hobinya yang tidak ada nilainya, Bapak Ibu sekalian. Ya bagaimana hidup tidak? Susah. Nah, kemudian tadi yang kami sebutkan di pertama tadi, ada uang sedikit tapi boros. Tidak pandai menabung. Ya, dia orang ingin beli ini beli itu. Tadi kan sudah saya katakan, jangankan yang penghasilannya pas-pasan, orang yang gajinya besar, penghasilannya besar, kalau tidak pandai mengelola ekonomi keluarga, tidak pandai hidup hemat, tidak pandai hidup sederhana, tidak pandai menahan diri dari segala kenikmatan, kemewahan lain sebagainya, dia juga bisa jatuh miskin. Ya, jadi mudah-mudahan sahabat sekalian, kaum muslimin, keluarga di mana saja, kalau kita pandai insya Allah, berapapun penghasilan kita, berapapun gaji kita, kalau kita pandai insya Allah baik. Kami ada kenal ya Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang hanya pegawai kecil ya, bukan pegawai negeri bahkan, dia pegawai honor, anaknya banyak, kalau tidak salah 7 atau 8. Ya, anaknya juga bisa mondok, 2 orang mondok anaknya. Tapi cukup saja, tidak susah-susah Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena dia pandai mengelola ekonomi keluarga, mengukur berapa kemampuannya. Dia tidak paksakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di keluarga masing-masing ya, pandai-pandailah. Jadi bukan persoalan gaji kecil atau gaji besar yang membuat hidup orang tenang, tapi adalah pandai mengatur ekonomi keluarga. Terakhir tentu yang jauh lebih penting sebagai kita orang yang beriman adalah menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya, hati yang syukur itu kata Ibnu Abbas salah satu yang membuat ya, kunci bahagia. Qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur.
Inilah nasihat singkat kami dengan Bapak Ibu, khususnya sahabat Jasriman Caniago Channel. Dari Silaing Bawah, Padang Panjang, Kota Serembengkah, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.